Mencekam, Palestina menembakkan puluhan roket ke Israel. Begini kondisinya. Militan Palestina di jalur Gaza menembakkan puluhan roket ke wilayah Israel pada Sabtu 24 April 2021. Tindakan itu buntut dari bentrok antara warga Palestina dan kepolisian Israel di Yerusalem yang terjadi selama bulan Ramadan ini. Militer Israel mengatakan baku tembak pada Sabtu kemarin itu memecah keheningan suasana sahur di wilayah perbatasan Israel-Gaza. Serangan itu cukup mengejutkan karena militer Israel tidak menduga akan ada sebuah eskalasi yang meluas. Militer Israel belum menerbitkan imbauan keamanan kepada masyarakat Israel yang tinggal di dekat perbatasan Palestina, namun mereka memprediksi kekerasan bakal berlanjut. Kepala Staf Angkatan Darat Israel Aviv Kohavi sampai menunda kunjungannya ke Washington pada Minggu 25 April 2021 gara-gara hal ini. Sebab dikhawatirkan serangan ini bakal meluas. Ketegangan telah meningkat di wilayah Yerusalem selama bulan puasa ini dibanding sebelumnya antara Israel dan juga Palestina. Sebelumnya pada Kamis 22 April 2021, aksi protes di sana berubah menjadi kekerasan. Beberapa demonstran di tanah dan ataupun ditahan dan ada pula yang terluka. Di sisi lain, Israel dan AS waspada Iran perkaya uranium, ketakutan perang dunia III semakin kuat. Pemerintah Iran dikabarkan akan memperkaya cadangan uranium mereka di fasilitas nuklir Natanz. Kabar tersebut menyebar usai menerima serangan dari Israel. Program peningkatan cadangan uranium yang dilakukan Iran ini berarti negara tersebut sedang dalam proses pembangunan senjata nuklir. Sebelumnya pada tahun 2015, Amerika Serikat dan Iran telah melakukan perjanjian untuk membatasi jumlah uranium di negara tersebut. Perjanjian yang ditengahi oleh 5 anggota PBB yaitu Jerman dan Uni Eropa ini menyatakan Iran bersedia memusnahkan cadangan uranium mereka. Namun kini tampaknya Iran akan kembali memperkaya uranium mereka. Pemimpin tertinggi negara Ayatollah Ali Khamenei secara terbuka mengatakan akan mengembangkan nuklir. Kami bertekad untuk mengembangkan kemampuan nuklir kami sesuai dengan kebutuhan negara, ujarnya. Jika Iran kembali memperkaya uranium mereka dan membangun persenjataan nuklir, maka ketakutan perang dunia III akan semakin kuat, ungkapnya. Di sisi lain, diberitakan sebelumnya, Israel bingung sistem rudalnya gagal cegat rudal Suriah di dekat situs nuklir. Pertahanan Zionis semakin lemah. Militer Israel bingung mengapa sistem pertahanan rudalnya gagal mencegat rudal Suriah. Kegagalan itu membuat misil musuh meledak di dekat situs nuklir di Mona kemarin. Militer Zionis resmi meluncurkan penyelidikan untuk menentukan mengapa sistem pertahanan udaranya tidak dapat menembak jatuh rudal Suriah. Serangan misil itulah yang memicu serangan balasan dari pasukan pertahanan Israel atau IDF. IDF mengklaim bahwa rudal Surface-to-Air SA-5 jarak jauh diluncurkan dari wilayah Suriah mengejar jet tempur Angkatan Udara Israel atau IAF yang dilaporkan melakukan serangan udara di Golan Suriah. Misil SA-5 meledak di sebuah desa yang hanya berjarak beberapa mil dari Dimona, kota gurun Negev, tempat reaktor nuklir Israel berada pada Kamis pagi. IDF mengatakan bahwa mereka tidak percaya bahwa situs nuklir tersebut secara khusus ditargetkan dan bahwa rudal itu tidak dimaksudkan untuk menyerang situs tertentu di darat. IDF mengklaim proyektil musuh itu tidak mengakibatkan cedera atau kerusakan serius, ungkapnya. Radar Israel mendeteksi bahwa setidaknya satu rudal sedang menuju ke gurun Negev, memicu sirene di daerah tersebut dan mengirim kru anti udara IDF untuk beraksi. Namun langkah-langkah pertahanan gagal menghentikan SA-5 untuk mendarat. Mengomentari insiden tersebut, Menteri Pertahanan Benny Gantz mengakui pada konferensi pers di Tel Aviv bahwa upaya untuk mencegah rudal tidak berhasil. Dia mengkonfirmasi bahwa IDF sedang menyelidiki apa yang salah. Biasanya kami melihat hasil yang berbeda, kata Gantz seperti dikutip dari Russia Today pada Jumat 23 April 2021.
IDF telah menolak untuk mengidentifikasi sistem pertahanan udaranya yang gagal untuk menembak jatuh proyektil Suriah dan di dekat situs nuklir di Mona. Menanggapi rudal yang tampaknya di luar target, Israel mengklaim telah menargetkan baterai misil Suriah yang terletak sekitar 24 mil atau 40 km dari Damaskus. Pasukan pertahanan udara Suriah mengaku telah mencegat sebagian besar rudal Zionis, namun beberapa tentaranya terluka dalam serangan tersebut. Israel sering mengandalkan sistem pertahanan rudal Iron Dome untuk melindunginya dari proyektil yang ditembakkan oleh militan Hamas di Gaza, Palestina. Dalam banyak kasus, Israel membanggakan Iron Dome yang mampu mencegat roket-roket yang masuk. Pada bulan Februari, Dinas Keamanan Dalam Negeri Israel menangkap seorang pria Arab atas tuduhan dia memata-matai dan memberikan informasi tentang pertahanan udara atau pertahanan rudal negara itu kepada Hamas. Aksi saling serang dengan rudal terjadi di tengah ketegangan yang sedang berlangsung antara dua tetangga yang bersaing. Pesawat-pesawat tempur Israel secara rutin melakukan serangan di wilayah Suriah. Meskipun IDF jarang berkomentar tentang operasi semacam itu, awal bulan ini 4 prajurit Suriah terluka dalam serangan rudal yang dilaporkan datang dari dataran tinggi Golan yang diduduki Israel. Sementara itu, 3 roket hantam pangkalan tentara Amerika Serikat di Irak. Sebanyak 3 roket menghantam pangkalan di Bandara Baghdad yang dihuni tentara Amerika Serikat pada Jumat 23 April 2021. Serangan ini melukai seorang tentara Irak menurut sumber keamanan kepada AFP. Salah satu sumber mengatakan proyektil itu menghantam bagian udara yang diduduki pasukan Irak. Tentara Irak berbagi pangkalan tersebut dengan pasukan yang dikerahkan Washington sebagai bagian dari koalisi anti-milisi pimpinan Amerika Serikat. Ini adalah serangan kedua terhadap pangkalan Amerika Serikat di Irak dalam waktu kurang dari seminggu. Sebelumnya pada Minggu 18 April 2021, 5 roket menghantam pangkalan udara lainnya di utara Baghdad, melukai 3 tentara Irak dan 2 kontraktor asing. Belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan-serangan itu, tetapi Washington kerap menyalahkan faksi-faksi Irak yang terkait dengan Iran dalam serangan sejenis terhadap para tentara dan diplomatnya. Serangan pada Jumat adalah yang ke-23 terhadap Amerika Serikat di Irak sejak Joe Biden menjabat presiden pada Januari, termasuk tentara kedubes di Baghdad atau konvoi pasukan Irak ke pasukan asing. Sebanyak 2 warga Amerika dan 1 warga sipil Irak tewas dalam serangan-serangan itu. Seorang warga sipil Irak yang bekerja di perusahaan perawatan jet tempur Amerika Serikat untuk Angkatan Udara Irak juga terluka dalam sebuah serangan. Operasi tersebut kadang diklaim oleh kelompok tidak jelas yang menurut para pakar menyembunyikan organisasi yang didukung Iran dan sudah lama di Irak. Qais Al-Khazali, tokoh senior pro-Iran dalam pasukan paramiliter Hased al-Sabi yang disponsori negara, baru-baru ini menyatakan bahwa perlawanan sedang ditingkatkan, kecuali jika Amerika Serikat menarik semua pasukan tempurnya dari Irak.